Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam banyak hadis sahih dijelaskan bahwa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap yang bid'ah yaitu sesat. Jadi seluruh bid'ah tanpa terkecuali semuanya sesat. Tapi mengapa ada sebagian ulama yang membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang baik, ada juga yang sayyi'ah, ada yang buruk. Padahal redaksi hadisnya adalah kullu bid'atin. Kullu itu seluruhnya atau setiap. Setiap bid'ah adalah sesat. Oleh sebab itu mohon penjelasannya. Apa sih sebenarnya lafadz atau makna dari kullu bid'atin dhalalatun itu? Apakah memang ada bid'ah yang baik, hasanah, ada yang bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk? Atas penjelasannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Mari kita bahas, kita pelajari secara pelan-pelan hingga tuntas. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Kita akan membahas mulai dari bab hadfis sifati, bab tentang membuang sifat. Jadi ada lafadz yang mensifati tapi dibuang. Disebut bab hadfis sifati fi ilmil balaghati, di dalam ilmu balaghah. Nahu qawlihi azza wa jalla. Nahu yaitu contohnya qawlihi azza wa jalla, firmannya Allah azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana, dan ada wara'ahum, di belakang mereka, yaitu Nabiullah Khidir, Nabiullah Musa dan Nabiullah Yusa, generasi mereka. Malikun oleh seorang raja. Ya'khudhu, yang mengambil oleh dia Malik, raja, kulla safinatin, pada setiap atau tiap-tiap perahu. Pada setiap perahu, ghosban, dalam keadaan ghosob, memaksa. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79. Maknanya kulla safinatin sahihatin. Lafaz sahihatin dibuang. Kulla safinatin, pada setiap perahu, sahihatin, yang bagus. Au kulla safinatin sholihatin, atau pada setiap perahu sholihatin, yang soleh, yang masih baik. Ini dikatakan oleh siapa? Qaulahu, telah berkatahu kepada qaul itu Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsiri, dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi jelas, mengapa kok begitu? Ya, karena begini. Kalau seandainya perahu itu semuanya tanpa terkecuali diambil oleh raja yang dolim, diambil, ngapain juga Nabiullah Khidir itu memberi cacat kepada suatu perahu yang miliknya orang miskin? Toh nanti dicacati pun, ya, dirusak pun juga diambil oleh raja yang dolim. Oleh sebab itu harus ada makna yang dibuang, sifat yang dibuang itulah yang tidak nampak. Oleh sebab itu para ulama menafsirinya, ya, semua perahu yang baik itulah yang diambil oleh raja yang dolim. Adapun perahu yang sudah dicacati, yang cacat, yang buruk, yang rusak, nggak akan diambil oleh raja. Jadi makna kula di situ memang setiap perahu, tapi ternyata perahu yang baik saja yang diambil oleh sang raja. Sedangkan perahu yang sudah cacat, yang sudah rusak, tidak akan diambil paksa oleh sang raja. Ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis juga ada yang membuang sifat. Contoh, ya, wa nahwu qauli sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu contohnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. La sholata, tidak ada solat, yaitu mewujud, li jaril masjidi, bagi tetangga masjid, illa fil masjidi, kecuali di dalam masjid. Maksudnya tidak ada solat itu bagaimana? Maksudnya oleh para ulama, la sholata kamilatan, tidak ada solat kamilatan yang sempurna. Atau maknanya la sholata fadilatan, tidak ada solat fadilatan yang memiliki fadilah yang lebih baik. Begitu. Jadi lafadz, makna, sifat yang dibuang ditakdirkan oleh para ulama, la sholata kamilatan, kamilatannya dibuang, atau fadilatannya dibuang. Ini adalah contoh hadfus sifati dalam Al-Quran dan hadis.
Kemudian mari kita sesuaikan dengan redaksi matan hadis kullu bid'atin dhalalatun. Ay kullu bid'atin syar'iyyatin dhalalatun, ay artinya kullu bid'atin setiap bid'ah syar'iyyatin yang bersifat syariat, dhalalatun yaitu sesat. Jadi ada makna syar'iyah yang dibuang. Jadi makna syariat itu mensifati, dan ini sudah maklum, sudah diketahui oleh para ulama, oleh para sahabat. Mereka sudah maklum, nggak usah bingung. Jadi ada sifat yang dibuang, kullu bid'atin syar'iyyatin dhalalatun. Li'annal bid'ata kismani, karena sungguhnya bid'ah itu kismani, yaitu dua bagian. Al bid'atu al-lughawiyatu wal bid'atu asyar'iyatu. Yang pertama adalah bid'ah yang lugawiyah, bid'ah yang bermakna secara bahasa, secara etimologi. Yang kedua adalah bid'ah secara syar'iyah, secara terminologi syariat. Kemudian kita contohkan ya di dalam kitab Al-Minhajul Qawim miliknya Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukannya orang-orang Wahabi. Kita akan nukil. Qala Syekh Ibnu Taimiyah fil Manhajil Qawimi. Telah berkata oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Manhajul Qawim, al-bid'atu fil lughati, al-bid'atu bermula bid'ah fil lughati di dalam makna bahasa, ta'ummu yaitu menyeluruh, lebih umum, oleh dia bid'ah lebih umum, ma pada sesuatu fu'ila yang diperbuat terhadap dia ma, ibtidaan dalam keadaan mengawali. Jadi awalan, min ghairi mithalin, dari tanpa ada contoh sabiqin yang mendahului. Jadi segala sesuatu yang diperbuat sebagai awalan tanpa ada contoh sebelumnya itu disebut bid'ah, ya. Kemudian wa ammal bid'atu, kata Syekh Ibnu Taimiyah, wa ammal bid'atu, dan adapun bermula bid'ah asyar'iyatu, ini dikasih sifat oleh beliau, asyar'iyatu yang bersifat syariat, fa kullu ma lam yadullah, fakullu ma, maka yaitu setiap sesuatu, lam yadullah yang tidak menunjukkan, alaihi atasnya dia ma, dalilun oleh dalil syar'iyun yang bersifat syariat. Jadi setiap bid'ah yang syar'i adalah fakullu ma lam yadullah alaihi dalilun syar'iyun. Setiap sesuatu yang tidak menunjukkan atas sesuatu tersebut oleh suatu dalil yang bersifat syariat. Kemudian beliau melanjutkan tsumma dzalikal amalu, kemudian dzalika bermula itu al-amalu, wujudnya amal, alladzi yang dalla alaihi, dalla telah menunjukkan alaihi atasnya di alladzi, al-kitabu oleh kitab Al-Qur'an, was sunnatu dan oleh sunnahnya Rasulullah, laisa maka tidaklah oleh dia alladzi itu al-amal bid'atan yaitu bid'ah. Wa in sumiya, walaupun diberi nama terhadap dia amal alladzi bid'atan pada nama bid'ah lughatan di dalam makna bahasa. Falafdzul bid'ati, maka bermula lafaz bid'ah fil lughati di dalam bahasa a'ammu yaitu lebih umum min lafdziha daripada lafadznya bid'ah fi syariati di dalam syariat. Ini adalah perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Qala al-Imam Ibnu Hajarin al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathil Bari Syarhi Sahihil Bukhari. Telah berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Qala Umar bin Khattab, telah berkata oleh Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu sebaik-baiknya bid'ah. Lah Umar bin Khattab saja radhiyallahu an mengatakan sebaik-baik bid'ah, maka para ulama selanjutnya loh berarti bid'ah ada yang baik. Ya iya, makanya mereka istimbatul hukmi, menarik hukum itu dicari permasalahannya, dicari ilat-ilat hukumnya. Ternyata bid'ah juga ada yang baik. Sehingga para sahabat tidak hanya Umar bin Khattab sering mengatakan bid'ah itu ada yang baik, bahkan ada yang sebaik-baik bid'ah, ni'matil bid'atu. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan wal bid'atu asluha, wal bid'atu bermula bid'ah asluha yaitu bermula asalnya lafaz bid'ah, ma yaitu sesuatu, uhditha yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin baru, ala ghairi mithalin atas tanpa contoh,
sabiqin yang terdahulu. Jadi kalau ma uhditsa ala ghairi mitsalin sabiqin, segala sesuatu yang dibuat-buat, yang dilakukan ya atau yang diperbaharui tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Kemudian beliau melanjutkan waktu terlaku fi syar'i, dan dimutlatkan terhadap bid'ah fi syar'i di dalam syariat Islam, fi muqabili sunnati, yaitu di dalam lawannya atau yang berhadapan-hadapannya dengan sunnah, lawannya sunnah itu bid'ah. Fatakunu, maka ada oleh dia bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, madmumatan, yaitu madmumah, tercela. Wa tahqiqu, bermula yang benar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, wa tahqiqu anna in kanat mimma tangdariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanatun. Wa tahqiqu, bermula yang benar, anna sesungguhnya dia bid'ah, in kanat, jika ada oleh dia bid'ah, mimma, yaitu dari sesuatu, tangdariju, yang berderajat oleh dia bid'ah, tahta mustahsanin, di bawah derajatnya sesuatu yang dianggap baik, mustahsan. Jadi sesuatu yang dianggap baik dalam fi syar'i, di dalam syariat, tapi bukan dianggap baik secara akal-akalan, harus ada ketentuan syariatnya. Fahiyya, maka bermula dia bid'ah hasanatun, yaitu baik. Jadi bid'ah itu ada yang hasanah. Ini para ulama zaman dulu itu sepakat begitu, hanya Wahabi saja yang bingung, yang mumet. Fa in kanat, wa in kanat, dan jika ada oleh dia bid'ah, mimma, dari suatu, tangdariju, yang berderajat oleh dia bid'ah, tahta mustaqbahin, di bawah derajatnya sesuatu yang dianggap buruk, fi syar'i, di dalam ukuran syariat, standarnya harus syariat. Fahiyya, maka bermula dia bid'ah mustaqbahatun, yaitu buruk, mustaqbahah. Wa illa, dan jika tidak, fahiyya, maka bermula dia bid'ah min qismil mubahi, yaitu termasuk dari bagian yang mubah, yang boleh. Wa qad tanqasimu, dan kadang-kadang terbagi oleh dia bid'ah ilal ahkami, kepada hukum-hukum al-khamsati, yang 5. Jadi bid'ah itu tergantung pada hukum yang 5. Ada yang bid'ah wajib, ada bid'ah wajib. Ada yang bid'ah haram, juga ada. Ada yang bid'ahnya mubah, ada. Ada yang makruh, ada yang sunnah, ada. Karena bid'ah itu bukan hukum. Orang zaman sekarang ini kan seolah-olah bid'ah itu jadi hukum. Hukum kalau enggak bid'ah ya sunnah, kalau enggak sunnah ya bid'ah. Itu bid'ah dan sunnah itu bukan hukum, harus dikali hukum, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram, seperti itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhi sahih Muslimin. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalatun. Kullu bid'atin, bermula setiap bid'ah, dhalalatun, yaitu sesat. Apa kata beliau? Hadza, bermula ini, amun, yaitu umum, makhsusun, yang dikhususkan. Jadi redaksinya umum tapi dikhususkan. Amun makhsusun. Wal muradu, bermula yang diinginkan, ghalibul bid'ai, ghalibul bid'ah, yaitu umumnya bid'ah-bid'ah. Qala ahlul lughati, telah berkata oleh ahli bahasa, hiya, bermula dia bid'ah, kullu syai'in, yaitu setiap sesuatu, umila, yang diamalkan atau yang diperbuat terhadap kullu syai' ala ghairi mithalin, atas yang tanpa contoh, sabiqin, yang sebelumnya atau yang terdahulu. Qala al-ulama, telah berkata oleh para ulama, al-bid'atu, bermula bid'ah, khamsatu aqsamin, yaitu 5 beberapa macam. Jadi bid'ah itu 5, bukan hanya hasanah dan sayyi'ah. Yaitu yang pertama, wajibatun, wujudnya bid'ah yang wajibah. Bid'ah ada yang wajib, ada yang fardu bid'ah itu. Wa mandubatun, dan wujudnya yang sunnah atau disunnahkan, ada yang disunnahkan. Wa muharramatun, dan ada yang diharamkan. Wa makruhatun, dan wujudnya yang dimakruhkan. Wa mubahatun, dan yang dimubahkan, dibolehkan. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wa minal wajibati, dan yaitu dari sebagian bid'ah yang wajib, nadmu adillatil mutakallimina, yaitu mengumpulkan, menyusun dalil-dalil mutakallim, ulama ahli kalam,
Liraddi untuk menolak alal mulahadati atas perbuatan ateis wal mubtadi'ina dan orang-orang yang ahli bid'ah wa syibu dzalika dan semisal itu. Wa minal mangdubati dan yaitu sebagian dari bid'ah yang sunnah tasnifu kutubil ilmi yaitu menyusun atau menulis kitab-kitab ilmu. Jadi bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Sehingga jangan bingung dengan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu tuh tidak mau ada bid'ah hasanah, pokoknya sebuah bid'ah ya dolalah. Sehingga dia itu terjebak oleh takrifnya sendiri, oleh definisinya sendiri. Sehingga mereka membagi bid'ah itu ada yang dunyawiyah, ada yang ukhrawiyah. Ini salah. Karena apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang Islam, dengan orang mukmin itu bisa semuanya bernilai ukhrawi, bisa bernilai akhirat. Seperti contoh misalnya makan. Makan bagi orang Islam itu diatur mulai dari cara carinya harus halal, cara makannya harus baik sesuai dengan sunnah. Tidak bisa dikatakan itu dunyawiyah. Jadi pembagian bid'ah dunyawiyah dan ukhrawiyah itu bid'ah. Jadi jangan mengikuti mereka. Kemudian karena mereka tidak mau ada bid'ah yang hasanah, mereka membuat bid'ah ada yang idhofiyah dan hakikiyah. Ini juga salah lagi. Kemudian apa sih al-bid'atu asy-syar'iyyatu itu? Al-bid'atu asy-syar'iyyatu hiya allati tukhalifu syar'a. Al-bid'atu bermula bid'ah syar'iyyatu yang bersifat syariat, hiya dia bid'ah asyariyah allati yaitu yang tukhalifu berbeda atau bertentangan oleh dia allati asyar'a pada syariat Islam. Faya maka bermula dia al bid'atu asyariyatu dolalatun yaitu sesat kulluha seluruhnya. Kalau bid'ah syariah itu pasti sesat seluruhnya. Kal i'tiqadi bi anna Allah ta'ala jismun, seperti kepercayaan pada sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu jism tajsim atau tasbih, memiliki kepercayaan bahwa Allah itu seperti makhluk misalnya. Wal i'tiqadi bi anna risalata awin nubuwata lam tanqati', dan seperti kepercayaan bahwa sesungguhnya risalah, kerasulan dan kenabian itu belum terputus, sehingga dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga bid'ah, dolalah. Kemudian amal bid'ah, adapun bermula bid'ah, beberapa bid'ah allati yang takunu ada oleh dia allati fil ibadati dalam ibadah, fahiya katsiratun maka bermula dia itu banyak sekali. Kasolati bi ghairi wudu'in amdan, seperti sholat dengan tanpa wudhu dalam keadaan sengaja dia sholat tanpa wudhu, ini namanya bid'ah. Kan tuntunannya harus wudhu dulu, harus thaharah dulu. Wa sholati subhi aktsara min ar-rak'ataini amdan, seperti sholat subuh ya yang lebih banyak daripada 2 rakaat amdan dalam keadaan sengaja. Sholat subuh kan dingin, daripada 2 rakaat kan kurang sehat, ditambah 3 rakaat atau 4 rakaat atau banyak, itu juga bid'ah dolalah. Wal haji awil umrati fi ghairi baitillah, seperti haji atau umrah di tempat yang selain Baitullah, di lain tempat Makkah Al-Mukarramah, ya, di luarnya Masjidil Haram, di luarnya tanah haram. Misalnya haji atau umrah misalnya di India atau di Eropa, ini namanya bid'ah dolalah. Wa kullu amalin muhdatsin, dan setiap amal muhdatsin yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin, ya, dibikin baru fi dinil islami dalam agama Islam, alladzi laisa lahu aslun minasyar'i, alladzi yang laisa tidak ada lahu baginya alladzi aslun oleh dasar minasyar'i daripada syariat Islam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man bermula siapa saja atau barang siapa ahdatsa yang membuat hal-hal baru oleh dia, man fi amrina di dalam urusan kami, kata Rasulullah, hadza yang ini, urusan kami yang ini maksudnya adalah dinul Islam, agama Islam. Ma pada sesuatu laisa yang tidak ada oleh dia, ma minhu darinya amrina hadza fahuwa maka bermula dia man raddun yaitu tertolak. Muttafaqun alaih, disepakati terhadap dia hadis, maksudnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin li muslimin, dan yaitu tetap di dalam suatu lafaz li muslimin miliknya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man bermula siapa saja atau bermula barang siapa amila yang beramal oleh dia, man amalan dengan suatu amalan
Bedanya dengan redaksi pertama, kalau yang redaksi pertama adalah barang siapa yang membuat hal baru, berarti yang membuat. Kalau redaksi yang kedua adalah yang mengamalkan atau yang mengerjakan. Man amila bermula barang siapa atau bermula siapa saja amila yang beramal oleh dia man, amalan dengan suatu amalan. Laisa yang tidak ada alaihi atas dia amalan, amruna oleh urusan kami yaitu dinul Islam, fahuwa maka bermula dia man raddun yaitu tertolak. Wa amru syar'i bermula urusan syariat Islam alladzi yang ittafaqo telah menyepakati telah sepakat alaihi atasnya dia alladzi al ulama'u oleh para ulama arba'atun yaitu 4. Al-Qur'anu wujudnya Al-Qur'an wal haditsu dan wujudnya hadis wal ijma'u dan wujudnya ijma' kesepakatan ulama atau konsensus ulama wal qiyasu dan wujudnya qiyas atau analogi. Kemudian kita akan membahas tentang dalil-dalil di dalam ibadah. Al-adillatu fil ibadati. Beberapa dalil di dalam beberapa ibadah. Rata-rata dalil itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, al-adillatu al-muqayyadatu. Yaitu dalil-dalil yang muqayyadah. Artinya muqayyadah adalah terikat oleh waktu, oleh tempat, oleh tata cara, oleh bilangan. Berapa? Misalnya ya, itu namanya muqayyadah. Ada aturan-aturan yang sudah dijelaskan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, al-adillatu al-mutlaqatu, yaitu dalil-dalil yang mutlaqah, yang mutlak. Ada dalil secara umum, ya secara mutlak. Ammal adillatu al-muqayyadatu, adapun bermula dalil-dalil al-muqayyadatu yang muqayyadah yang terikat oleh waktu, tempat, bilangan, tata cara dan seterusnya. Fahiya maka bermula dia al-adillatu al-muqayyadatu kal adillati yaitu seperti dalil-dalil fi sholawati di dalam solat-solat baik itu solat fardu maupun solat sunnah, wa zakati dan di dalam zakat, wa shaumi dan di dalam puasa, wal haji dan di dalam haji, wan nikahi dan di dalam pernikahan, wal buyu'i dan di dalam buyuk jual beli, wal halali wal harami dan di dalam halal haram, minal mad'umati dari beberapa yang bisa dimakan, wal masyrubati dan beberapa yang diminum. Itu semuanya dalilnya sudah jelas muqayyadah. Wa ammal al-adillatu al-mutlaqatu, adapun bermula dalil-dalil al-mutlaqatu yang mutlaqah, fahiya maka bermula dia adillatu al-mutlaqatu kal adillati yaitu seperti dalil-dalil fil adhkari di dalam beberapa zikir, wal ad'iyati dan di dalam beberapa doa, wa qiraatil qur'ani dan di dalam membaca Al-Qur'an, wal adabi dan di dalam beberapa adab. Jadi rata-rata dalil di dalam zikir dan doa itu rata-rata itu adalah mutlaqah, tapi juga ada yang muqayyadah. Apalagi dalil tentang baca Al-Qur'an ya, harus berapa kali, misalnya harus di mana, dalam keadaan apa. Yang muqayyadah biasanya harus dalam keadaan tempatnya yang suci, itu termasuk adab ya. Adab, sehingga orang yang yasinan, tahlilan, kemudian baca sholawatan di mana saja berapa kali itu namanya mutlaqah, tidak terikat oleh aturan seperti itu. Seandainya misalnya yasinan tahlilan itu disebut bid'ah, ya bid'ah, tetapi yang hasanah karena memiliki dalil. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.